yang hadir pada saat sekarang ini. Dan yang saya hormati para undangan, para kader dan calon pengurus Koperasi Merah Putih. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa dapat hadir dalam musyawarah khusus pembentukan pendirian Koperasi Merah Putih Nagari Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Sosialisasi tersebut tentu kami di negara ini bersedia untuk melaksanakan apa yang akan diminta mengenai pembentukan ataupun percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Dalam hal sosialisasi tersebut maksud yang kami catat, di mana dasar hukumnya itu apa? Salah satunya adalah Pasal 33 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Saya sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di Indonesia. Koperasi adalah alat, koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita. Saya ingin membesarkan koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rekening pulang yang pinjaman online yang bergerak dan menjadi sumber kemiskinan di desa ini. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu di negara Indonesia yang tidak, masyarakat desa jauh lebih terbantu. Yang mau satu, membangun koperasi baru; dua, pada realisasi koperasi ulasan; yang ketiga, membangun kebangsaan. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa, karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus penataran kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Yang pasti Koperasi Merah Putih itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Sama kita memulai acara ini dengan berdoa, semoga Allah memberikan ridho, membimbing kita untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi sesuai dengan harapan kita bersama. Sebelum itu marilah kami mohon dengan sangat bagi hormat kita hadiahkan Fatihah yang pertama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada para alim ulama, tabi'in, mursalin, dan seluruh pejuang yang ada di negara kita. Alhamdulillah, hari ini merupakan pembentukan Nagari Koperasi Desa Merah Putih yang ketiga. Hari kemarin Lunang 3, Lunang 2, hari ini Lunang Barat. Besok ada 2 lagi, Kamis 2 lagi, dan hari Jumat ada 3. Hari minggu ini harus selesai di sekecamatan dulu. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengar tayangan dari video dari Bapak Presiden bahwa seluruh Indonesia nanti kurang lebih 80.000 harus dibentuk koperasi desa, yang namanya umumnya koperasi desa gitu. Ya, Koperasi Desa Merah Putih.
Tentu nanti kita di sini menjadi Koperasi Nagari Merah Putih Lunang Barat Pesisir Selatan. Nanti begitu namanya. Karena bisa jadi nanti jangan-jangan di kabupaten lain ada juga Lunang Barat juga namanya. Tapi kan kita nggak tahu, makanya harus ada Pesisir Selatan. Nah, kenapa dibentuk? Karena seperti penjelasan tadi bahwa ini sudah menjadi instruksi Presiden bahwa setiap desa harus ada koperasinya. Nanti banyak hal tentunya. Hari ini harus dibentuk pengurusnya. Nah, pengurusnya siapa? Nanti secara detail kita tayangkan di situ. Mulai dari ada persyaratan umurnya juga, kalau bisa pendidikannya juga. Tentu salah satu itemnya tentu harus warga Lunang Barat, nggak boleh impor dari warga negara lainnya, harus warga Lunang Barat. Nah, kalau apabila nanti pengurusnya itu belum memenuhi sebagaimana yang diminta, tentu di bawah itu silahkan juga. Misalnya harus minimal di sana itu bisa D3 misalnya. Kalau nggak ada D3 bagaimana Pak? Ya yang tidak D3. D2 boleh, D1 boleh, SMA juga boleh. Kalau tidak ada, yang jelas harus terbentuk, harus ada pengurusnya. Bukan berarti kalau nggak ada D3 ya nggak jadi dibentuk, nah begitu, harus terbentuk. Jadi Bapak Ibu, koperasi ini diharapkan nanti menjadi semacam penggerak ekonomi baru di masing-masing desa, masing-masing nagari di Indonesia ini. Tentu bidang usahanya disesuaikan dengan situasi kondisi di Nagari Lunang Barat ini. Terlaksana dengan baik pada kalangan ya. Coba saya mau tanya kepada adik-adik atau anak kami, kira-kira yang umur 40 ke bawah, yang S1 kira-kira berapa orang yang tidak bekerja jadi guru atau yang lain, kerja tetap lah, kira-kira berapa orang? Yang pertama itu yang harus ditegaskan, karena dari kemarin dari Lunang 3 maupun Lunang 2 saya mendampingi, itu sudah saya tegaskan tidak ada hubungan antara pengurus dengan pengawas yang saudara ataupun saudara. Mungkin itu tidak bisa. Saudara itu kakak adik, Ya, anak dan orang tua. anak bapak. Nah itu aja. Kan nggak ada yang anak bapak tadi. Nggak ada. Tidak boleh, karena itu sudah tertera di dalam juknis. Oh gitu. Ada yang anak bapak toh? Ada. Yang kakak adik ada nggak? Tidak ada. Sekretaris Anggun dan Bendahara Lydia dan pengawas Novotasari. Itu Pak untuk pengurusan dari pengurus Koperasi Merah Putih Nagari Lunang Barat Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Simpanan wajib, simpanan pokok ini setelah berjalan baru kita pungut. Ya. Bukan begitu Bapak selesai rapat nanti bayar, enggak. Jangan cemas. Ya. Itu adalah syarat untuk membuat akte notaris ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu syaratnya. Ya. Nggak langsung bayar. Tidak langsung bayar, jangan cemas Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu keluar nanti langsung bayar, enggak. Itu adalah syarat untuk membuat akte notaris. Dan kedua, ya, syarat pencairan dana desa tahap 2, lampirkan akte notaris Koperasi Merah Putih. Nah, saling kami mengambil Pak, tidak bisa kita mengelak. Jangan lupa sama Pak Bupati tidak bisa mengelak.
dengan instruksi nomor 9 tadi tidak bisa ya. Belum tidak bisa nolak, jangan bicara anggaran dulu, bentuk dulu. Nah itu, jadi setelah kita bentuk wadahnya ya baru nanti kalau ada kegiatan-kegiatan baru ada penampungnya, itulah.